persalinan itu sangat berkaitan erat dengan hormon. Itu. Jadi Recording in progress. apa nih ya? Jadi pada awal kehamilan itu hormon estrogen dan progesteron yang cenderung meningkat. Itu tujuannya untuk menjaga agar kontraksi tidak terjadi. Jadi si janin ini melekat erat di rahim. Jadi sebisa mungkin dia melekat di situ, dinding rahimnya nggak luruh kayak gitu. Itu kinerjanya si estrogen dan progesteron. Karena di awal itu gimana ya ceritanya ya, hormon gonadotropin ini HCG, dia itu yang ditemukan kalau misalnya tespek lewat urin, nah yang diperiksa itu si HCG ini, hormon HCG ini, dia muncul awal dan itu di trimester awal, 3 bulan awal itu lagi tinggi-tingginya dan itu diekskresi oleh si jabang bayinya gitu. Nah, si estrogen dan progesteron itu masih dikerjain, apa sih bahasanya, dikeluarkan. Tugasnya itu muter-muter bahasaku. Tugas yang mengeluarkan estrogen dan progesteron itu masih di-handle sama si ovarium. Nah, makin lama makin besar kehamilan, itu nanti kerjanya bareng sama si jabang bayi, si dari plasentanya. Terus makin mendekati persalinan, si ovarium udah nggak ikutan lagi, udah nggak ngehandle lagi, di-handle-nya sama si plasentanya bayi. Tuh. Terus pada saat persalinan itu nanti estrogen dan progesteron ini dia akan drop, akan menurun supaya rahim yang tadi dijaga kuat itu dilembutkan, dilemeskan supaya si bayinya bisa lahir gitu. Nah, awal terjadinya persalinan itu hanya diketahui oleh bayi gitu. Kapan bayi siap lahir barulah terjadi persalinan. Jadi di sini ada pertama yang angka 1, aku nggak bisa dari handphone nih, nggak bisa kursornya. Jadi itu ada angka 1, fetal stress stimulated corticotropin hormone. Jadi si bayi ini ketika dia merasa sudah cukup siap untuk lahir, makin besar rahim dan dia juga makin membesar, terus ibaratnya udah kesempitan di rahim, itu bakal otomatis mengeluarkan hormon kortikotropin. Nah, kortikotropin ini dia ngestimulasi hormon kortisol, yang dimana kortisol itu dia ngomong ke plasenta untuk nurunin progesteron dan estrogen. Terus tingkatin prostaglandin. Prostaglandin ini tugasnya untuk melunakkan si rahim, melunakkan si rahim, terus terjadilah kontraksi nantinya. Karena kalau misalnya rahim dan mulut rahimnya dia tidak lembut, tidak lunak, itu nggak bakal terjadi kontraksi. Nah, terus nomor 3 itu kortisol. Yang keempat, dari situ ya dia bayinya makin turun ke arah serviks, terus serviksnya itu, mulut rahim itu dia bakal melunak dan menipis, barulah terjadi pembukaan. Jadi nggak langsung tahu-tahu ngebuka. Dia prosesnya itu menipis dulu, melunak dulu terus menipis. Habis itu dari situ nge-triggers untuk ngestimulasi hipotalamusnya ibu untuk mengeluarkan oksitosin. Repot banget sih hormon-hormon ini buat sekedar informasi aja. Kalau pada intinya, ini karena waktunya nggak panjang ya, pada intinya di sini hormon itu sangat berperan penting pada proses persalinan, dan dua hormon yang paling berperan utama di siklus ini, jadi positif feedback di sini adalah si oksitosin dan progesteron. Itu yang dimana kalau oksitosin itu untuk menginisiasi terjadinya kontraksi, kalau progesteron itu untuk
melancarkan terjadinya kontraksi kayak gitu. Jadi dua hormon ini yang paling berperan. Nah, terus oksitosin itu dia keluar salah satunya bisa dibantu dengan rasa cinta, itu nama lainnya hormon cinta, dengan kebahagiaan gitu, rasa percaya diri. Jadi si oksitosin ini hanya kalau dalam kehidupan kita hanya muncul pada tiga sesi atau tiga kondisi. Yang pertama pada saat bikin bayinya, yang kedua pada saat melahirkan, dan yang ketiga pada saat menyusui gitu. Itu peranan hormon oksitosin besar banget di situ. Nah, kalau aku sih bilangnya kalau bikin kasarannya kalau bikinnya enak-enak, harusnya juga melahirkannya pun juga mesti enak-enak kayak gitu. Jadi untuk melancarkan si produksi hormon oksitosin. Nah, masya Allahnya Allah bikin tubuh kita, jadi dari oksitosin ini dia akan akan terjadi kontraksi rahim, dan dari kontraksi itu akan timbul rasa yang tidak nyaman atau mungkin sampai nyeri, bukan mungkin sih, bikin nyeri, tapi meskipun ada nyeri, Allah udah siapin si beta endorfin, hormon endorfin, yang dimana ketika tubuh tahu ada nyeri, itu otomatis si endorfin ini bakal muncul gitu. Tapi dengan syarat dia diizinkan untuk keluar. Jadi si endorfin ini pereda nyeri alami. Dia bahkan kekuatannya kalau benar-benar dirilis ikhlas kayak gitu, itu 100 kali lipat lebih kuat daripada opioid narkoba morfin kayak gitu. Itu udah sepaket lah sama rasa nyeri. Jadi udah ada sepaket dengan pereda nyerinya gitu. Itu distimulasi dengan sentuhan, pijatan, ketawa, rasa cinta, dan rasa adanya itu bisa muncul ketika oksitosin itu meningkat. Terus ada juga namanya hormon melatonin. Jadi kalau keempat hormon ini dia yang membantu menjaga supaya proses persalinan itu tetap berjalan lancar kayak gitu. Penentu kelancaran persalinan. Nah, terus ada melatonin. Melatonin ini dia bekerja sama dengan oksitosin, yang dimana dia biasa munculnya pada saat kondisi yang tenang, nyaman, ditulisnya dilepas tempat yang gelap, tenang. Terus itu bisa si melatonin ini bisa dihambat kalau adanya interupsi, terus diobservasi yang terus-menerus, atau ada terganggunya regulasi siklus tidur. Makanya kalau persalinan itu biasanya banyak terjadi pada malam hari, karena kan kondisi malam menuju subuh itu kan lagi tenang-tenangnya, suasananya hening segala macam, banyakan terjadi persalinan pada waktu-waktu tersebut karena si hormon melatonin ini lagi meningkat-meningkatnya gitu. Tapi kalau misalnya terjadi udah masuk proses persalinannya pada siang hari, sebisa mungkin dibikin kondisinya itu pun juga menyerupai kayak pada malam hari. Jadi ruangan lampu ruangannya itu diredupin, dibikin suasana yang tenang, segala macam, itu sangat membantu kelancaran persalinan. Nah, terus ada namanya hormon adrenalin. Dia itu menghambat oksitosin. Sebenarnya adrenalin ini juga dibutuhkan, tapi ketika dia keluarnya terlalu berlebihan, dia akan menghambat oksitosin, yang dimana itu adrenalin ini bakal muncul ketika rasa takut, ketika stres, itu si adrenalin ini muncul. Nah, makanya pada saat persalinan itu nggak mudah memang, tapi sebisa mungkin si ibu hamil jangan sampai stres, takut, terus khawatir segala macam, itu harus diminimalisir, karena ketika hormon adrenalin ini jadi saling berhubungan. Ketika misalnya si adrenalin ini muncul terlalu berlebihan, ibunya ketakutan, yang dimana tentunya si otot-otot tubuh kan pasti juga menegang. Nah, di situ dia menghambat oksitosin. Kalau oksitosinnya terhambat, otomatis
kontraksi juga terhambat. Terus kalau terus si endorfin yang munculnya ketika oksitosin muncul itu juga bakal nggak bakal keluar gitu si endorfinnya. Makanya kalau misalnya dia makin takut, itu rasa nyeri kontraksi persalinan itu rasanya makin luar biasa sakitnya gitu. Jadi nyeri pada persalinan yang mungkin banyak dibilang seperti berapa tulang dipatahkan serentak, itu tuh benar-benar tergantung dari manajemen emosi dan kinerja hormon-hormon ini gitu. Kontraksi itu terjadinya seperti apa? Jadi kan yang kayak minggu lalu aku bahas di rahim ada empat bagian ya, atas fundus, body, terus lower sama cervix. Nah, arah kontraksi itu, arah perjalanan otot itu dia dari bawah ke fundus, baru menekan bayi untuk ke arah cervix, ke lower dan ke mulut rahim cervix itu. Nah, itu prosesnya kayak gitu terus, yang dimana dari situ si cervix ini akan melunak, menipis, baru kemudian melebar. Jadi ketarik ke samping, dari atas dorong si bayinya makin turun, bawahnya makin melebar kayak gitu. Nah, Masya Allahnya si kontraksi ini, dia kontraksinya tuh nggak yang sakit, terus gitu enggak. Dia ada polanya. Polanya itu benar-benar kayak yang aku bilang kayak, aku bilang itu kayak ombak pantai. Jadi dia datang itu bener yang smooth dulu, terus lama-lama meningkat, ada peaknya, ada puncaknya, terus biasanya tuh puncaknya cuman sekitar hitungan detik, bisa 15 atau 30 detik tergantung fasenya. Terus udah lewat itu, turun lagi dia, mereda gitu, mereda. Terus nanti jeda istirahat sekian menit tergantung dari fase, nanti mulai lagi datang lagi ombaknya, ada puncaknya, terus mundur lagi. Jadi tubuh itu enggak dihajar sama kontraksi, enggak. Jadi benar-benar aku bilangnya si kontraksi persalinan ini baik budi gitu loh. Dia sopan santunnya ada, sopan santun. Jadi polanya Masya Allah banget, dia berpolanya cantik banget, terus rasanya tuh nggak yang nyiksa gimana-gimana, dikasih tidak istirahat, terus juga rasa kontraksinya itu dari pelan dulu, terus ada puncaknya, terus reda lagi kayak gitu. Nah, ini untuk tambahan informasi, kalau serat otot rahim itu dia ada 3 lapis, yang dimana masing-masing lapisan ini punya serat yang berbeda. Dia apa namanya, kalau di inner dia bentuknya sirkular, terus middle itu beda lagi, outer beda lagi, yang dimana ini ngebantu untuk terjadinya kontraksi. Jadi ototnya itu nggak cuma lurus samping, tapi lurus juga ke samping juga, diagonal juga, itu ngebantu buat yang tadi dia arahnya dari bawah ke atas, dorong si bayi untuk ke arah serviks gitu. Masya Allah banget lah, si rahim ini tuh kokoh banget, kuat banget. Terus, nah kontraksi itu rasanya yang kayak di gambar merah-merah ini. Ini laptopku udah itu dia nggak cuman di perut, tapi ngelingkar dari pinggang ke samping juga, ke perut juga, terutama perut bagian bawah. Terus, nah di sini jadi yang apa namanya ya, proses pembukaan, udah bukaan berapa nih yang kayak gitu, itu terjadi di mulut rahim atau serviks. Jadi pada saat kehamilan, si mulut rahim ini tuh tebal banget, itu yang di kotak sebelah kiri, yang pertama, mulut rahim itu tebal banget, kuat banget, karena ada bayi sebesar itu, itulah jadinya si mulut serviks ini butuh kekuatan yang luar biasa untuk menahan bayinya supaya nggak brojol gitu. Nah di situ tebal banget dia. Terus nanti ketika si hormon-hormonnya ini sudah mulai bekerja, si mulut serviks ini dia bakal melunak terus menipis. Oh ini yang di bawahnya ada 4.
5 ding sama fetal station. Jadi si mulut rahim ini tadinya dia menghadap ke belakang, posterior, supaya si bayinya nggak meluncur. Kalau ke depan dia jadinya lebih gampang meluncur dibanding kalau si mulut rahimnya ke belakang. Jadi kalau sudah masuk proses persalinan, cervikalnya ini bakal muter ke arah anterior gitu. Terus dari situ dia juga akan melunak. Nah, melunaknya ini rasanya kalau misalnya pada saat dilakukan VT, vaginal touch atau pemeriksaan dalam, kalau disentuh itu mulut rahim sebelum persalinan dia sekuat, nggak kuat juga, kayak megang ujung hidung, jadi agak embel-embel gitu, nggak yang lunak banget kayak gitu, agak keras-keras tapi agak lunak juga gitu lah. Terus kalau misalnya udah mendekati persalinan dia makin melunak selunak megang telinga nih, 4 anting tuh. Terus juga dia akan setelah melunak dia baru menipis itu, dan itu menipisnya pun harus sekeliling dari mulut rahim itu. Kalau misalnya ada posisi janin yang nggak optimal, misalnya kayak kasus perut gantung kemarin itu, jadi dia cenderung cuman nekennya di bagian posterior berarti. Jadi dia menipisnya tuh bisa nggak keseluruhan. Kalau misalnya diperiksa itu dia mulut rahim bagian belakangnya udah menipis sekian persen, tapi bagian depannya belum menipis sempurna. Nah, itu berarti ada ketidakoptimalan pada posisi janin. Nah, dari situ udah menipis, barulah dia melebar. Jadi nggak ujuk-ujuk kalau misalnya pemeriksaan dalam udah bukaan berapa gitu. Nggak cuman itu yang mesti dicari tahu, tapi arahnya posisi serviks ini kemana, terus konsistensinya gimana, udah menipis berapa persen, karena itu yang paling penting sebelum terjadinya si pembukaan ini. Karena kalau misalnya si 3 poin ini bagus, itu otomatis pembukaannya juga bakal ngikut gitu. Jadi nggak, kalau cuma tahu pembukaannya aja berapa, itu kurang informasinya itu kurang gitu, dan susah buat ngebantu progresnya. Jadi mesti tahu juga si ketiga poin sebelumnya ini. Karena banyak kejadian, misalnya nih hari ini aku udah ngerasa kontraksi nih, dicek ke bidan. Oh, ini bukaan 1 nih kayak gitu. Terus ya udah, tapi karena masih bisa dihandle, pulang dulu. Kok kontraksinya masih kayak gini aja. Terus 3 hari kemudian karena proses persalinan itu bisa berhari-hari. Ada yang cepat juga, tapi ada bahkan yang kejadian sebulan kemudian dari bukaan 1 baru lahiran tuh ada juga gitu. Nah, itu misalnya nih dari tadinya aku ngecek hari ini bukaan 1, terus 3 hari kemudian aku cek lagi, aku kepo nih berapa bukaannya. Ternyata masih 1 misalnya kayak gitu. Itu kan jadi bikin down banget, bikin stres. Padahal kemungkinan bisa jadi 3 poin yang awal ini itu ada perubahan, ada peningkatan. Tapi karena dibilang dilatasi pembukaannya baru 1 senti, terjadinya 3 hari misalnya nggak, ini kok kayaknya macet kayak gitu, atau nggak ada perubahan, jadinya down, ngaruhlah ke hormon-hormon tadi, itu jadi bisa menghambat proses persalinan. Terus juga itu juga bersinergi, berkaitan dengan si posisi kepala janin yang minggu lalu kita bahas. Jadi ada station-stationnya, posisi yang udah ngunci itu ada di station 0. Ini tuh sebenarnya yang ke-5 ini itu juga dipakai untuk Bishop score namanya, kalau sama dokter biasanya untuk menentukan mau diinduksi medis, itu penentuannya dengan Bishop score. Terus dari sini itu abaikan aja karena
tidak terlalu dipakai banget Bishop score. Terus, nah tipe kontraksi itu ada namanya kontraksi permulaan atau biasa dibilang kontraksi palsu. Ada juga namanya kontraksi asli, dia makin kelanjutan dari kontraksi permulaan. Nah ini mesti banget tahu. Jadi kalau misalnya kontraksi palsu, bisa dibilang Braxton Hicks, itu waktunya nggak reguler, jadi ngacak, kan apa namanya, pokoknya ngacak, terus nggak cantik. Nah itu kontraksinya palsu. Kalau misalnya udah dari itu tuh Mas kayak ibaratnya latihan gitu, lagi ngesinkronisasi tubuh buat kontraksi. Aku dapat telepon. Layarnya masih kelihatan? Halo. Ini aku Masih kelihatan kok, Bu. Masih, Kak. Oke, aku masih kelihatan kan ya layarnya? Taruh aku lanjut ke ini aja lah, ke laptop. Bentar ya, tapi lama lagi kayaknya. Udah sini dulu aja. Terus kalau misalnya kontraksi asli itu polanya cantik banget. Aku bilang kayak ombak pantai dan itu teratur, reguler, nggak yang ngacak gitu pola kontraksinya. Terus kalau digerakin, misalnya badan lagi kontraksi, terus ada perubahan gerakan, itu kalau kontraksi palsu cenderungnya dia akan stop atau bisa berkurang. Atau misalnya nih lagi kontraksi, terus dibawa tidur, bangun-bangun, lah kok kontraksinya hilang, nah itu masih kontraksi palsu atau kontraksi permulaan, Braxton Hicks. Kalau kontraksi asli, dia itu benar-benar reguler, konstan, jadi mau dibawa tidur, mau geraknya kayak apa, tahu dia tetap ada, tetap eksis gitu loh, nggak hilang. Nah, terus dari segi kekuatannya, kalau misalnya yang palsu, yang permulaan, dia nggak seberapa merepotkan sakitnya. Kalau misalnya terus juga nggak yang gimana-gimana banget. Kalau misalnya kontraksi asli itu dia makin lama makin kuat. Kalau yang kontraksi palsu kadang ya kuat, kadang lemah. Pokoknya nggak bagus banget gitu, kontraksinya itu nggak makin lama nggak makin kuat, jadi masih berantakan. Kalau kontraksi asli dia makin lama makin kuat kontraksinya. Terus dari segi areanya, kalau kontraksi palsu itu atau permulaan dia biasanya cuman di area depan, area perut aja. Itu pun juga kadang kalau misalnya dipegang perutnya, rahimnya, kalau dipencet-pencet, kalau lagi pas kontraksi kadang tuh yang keras tuh cuman bagian kanan atau cuman atasnya aja, bawahnya masih lunak-lunak, itu masih kontraksi palsu. Kalau misalnya kontraksi asli, itu seperut-perut tuh keras banget kayak jidat, kayak tembok. Jadi kalau dipencetin semua areanya itu udah keras banget. Itu mulai namanya kontraksi asli. Nah, untuk menginduksi si hormon oksitosin itu agar si proses persalinannya, nggak enak banget pakai laptop. Pakai HP. Ada beberapa macam induksi alami. Ini gimana ya? Kenalan depannya aja. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi induksi alami itu bisa dengan berhubungan seksual, yang dimana merilis oksitosin, yang itu pun juga nggak cuman melakukan hubungan gitu aja, tapi ya sebagaimana pada saat bikinnya itu ada orgasmenya di situ, terus penetrasinya juga nggak yang sembarangan, pokoknya untuk membooster si oksitosin itu plek ketiplek sama dengan pas bikinnya, kayak gitu gampangnya. Terus juga si sperma itu ada kandungan prostaglandinnya yang tadi ngebantu buat melunakkan si mulut rahim. Terus ada breast stimulation, bisa dengan stimulasi di puting, masas, atau pakai breast pump juga bisa, atau kalau anaknya pada saat hamil masih belum 2 tahun itu menyusui itu juga bisa menginduksi persalinan. Terus ada herbal supplement, primrose oil, raspberry leaf tea, terus castor oil,
Terus juga kalau dari segi makanan kurma itu terbukti dapat meningkatkan oksitosin. Terus bisa juga akupuntur sama masas. Nah, ini fase persalinan. Jadi, persalinan itu ada 3 kala atau bahkan 4 kala. Kala pertama itu fase pembukaan, kala pembukaan. Yang dimana ada early labor atau biasanya disebut dengan fase laten. Itu bukaan 0 sampai 3. Terus juga sebelum terjadinya fase aktif itu ada getting into active labor sekitar 3 sampai 6 itu sebenarnya masih kehitung fase laten. Yang dimana itu bisa terjadi cepat, hitungan jam atau bahkan berhari-hari karena butuh waktu untuk si tadi serviks yang tebal banget tadi setebal donat itu harus sampai benar-benar tipis setipis kertas gitu. Terus dan dia tadi kan ada pasang surut gelombang rahim itu setelah ombaknya datang, hilang, itu ada jeda istirahatnya kalau di fase laten sekitar 5 atau bahkan 20 menit. Jadi kadang tuh masih ngacak juga di fase laten sini. Terus kalau dari segi emosi ibunya, itu pas kontraksinya muncul kayak, ini apa ya rasanya kok keras-keras, kok perutnya kencang, kayak gitu, masih yang kayak gitu. Terus antar jeda kontraksi, itu dia masih yang bisa banget diajak bicara atau pas chatting dia chatnya masih panjang-panjang, itu berarti masih fase laten. Terus juga di sini kuncinya pada fase awal itu fokusnya ke relaksasi aja, aktivitas seperti biasa, alihkan, abaikan gitu. Nggak perlu yang, wah aku udah kontraksi nih, aku mesti siap-siap ke rumah sakit, enggak. Jadi aktivitas aja seperti biasa. Gitu. Istirahat, makan seperti biasa, seperti biasanya keseharian. Terus mau masuk ke fase aktif, itu rasanya udah mulai yang pas kontraksi itu udah mulai ngeringkuk, terus nggak kewalahan banget, tapi yang udah kayak apa ya, nyeri haid, kram haid biasanya kayak gitu. Dan tapi rasanya lebih dari itu. Tapi nanti pas udah lewat nih gelombang apa namanya tadi, ombak kontraksi ini pas udah mundur kan hilang tuh. Itu betul benar-benar hilang. Jadi yang dia antar kontraksi itu rasanya masih bisa dialihkan kayak gitu. Jadi masih bisa diajak ngobrol segala macam, nggak yang gimana-gimana banget. Terus jadi di fase ini fokus di relax sama istirahat aja. Kadang tuh karena excited di awal, terus mikirnya aku mesti gerak nih biar bukaannya makin banyak, padahal itu justru menguras energi yang nantinya benar-benar dibutuhkan pada saat waktunya gitu. Jangan sampai digeber di awal, jangan sampai habis tenaga di awal. Jadi di fase awal ini, fase laten, itu fokusnya ke relaksasi aja, aktivitas seperti biasa, terus tetap makan, terus dibawa tidur aja, aktivitas seperti biasa. Nah, nanti kalau kontraksinya, kan ini kontraksi asli itu dia makin lama makin kuat, makin jaraknya makin dekat. Terus jadi di sini, nah ini barulah masuk ke active labor. Judulnya aja aktif, barulah di sini benar-benar butuh yang bergerak aktif gitu untuk ngebantu si janin mencari jalan lahir. Itu kisaran bukaan 6 sampai 8. Kebanyakan tuh orang ibu hamil, dia kadang bukaan 2 aja tuh udah kewalahan banget. Nah, itu kemungkinan banget itu balik lagi ke hormon yang tadi. Dia adrenalinnya mungkin terlalu berlebihan di situ, dia nggak rileks segala macam. Jadi, sakitnya doang yang kuat banget, tapi progres persalinannya nggak oke gitu. Biasanya itu pengaruh dari hormon yang nggak balance. Nah, harusnya biasanya di active labor ini yang barulah kontraksi ini tuh benar-benar yang
udah nggak bisa dialihin lagi. Jadi pas kontraksi itu udah yang gitu. Terus antar kontraksi itu udah yang butuh istirahat banget. Rasanya udah kayak kewalahan, capek kayak gitu. Nah, itu antar kontraksinya antar gimana sih? Antar kontraksinya, fase istirahat di antara kontraksi itu sekitar 3 sampai 5 menit. Dan durasi kontraksinya itu 45 sampai 60 detik. Terus pokoknya di fase ini udah bisa siap-siap ke rumah sakit. Dikondisikan ruangannya senyaman mungkin, yang bisa yang tadi buat ningkatin hormon melatonin, terus buat si beta endorfinnya juga meningkat kayak gitu. Nah, pada saat fase ini cukup bertanya misalnya pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Jadi di fase ini itu pada saat persalinan, otak yang berperan besar banget itu otak primitif, bukan otak korteks yang mikir banyak tuh enggak. Yang buat mikir tuh enggak. Jadi sebisa mungkin otak korteksnya si ibu hamil pada fase aktif ini itu benar-benar off. Jadi dia cuma ngikutin instingnya otak primitifnya dia. Jadi kalau misalnya dikasih pertanyaan, kasih pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Minum, ya. Pijit, ya. Mau ini, enggak, kayak gitu. Jangan dikasih pertanyaan yang mau apa, kayak gitu kan jadi bikin mikir. Nah, itu tuh bisa menghambat banget proses persalinan, keseimbangan hormon-hormonnya juga. Lanjut ke fase transisi. Fase transisi ini fase yang paling peak-nya, paling berat kayak gitu. Di sini biasanya terjadi terjadinya kalau tadi si fase laten dia bisa berhari-hari, terus kalau tadi aktif labor itu sampai 1-8 jam perjalanan si fase aktif. Nah, transisi ini dia lebih pendek lagi, 10-60 menit. Terus jarak antar kontraksi makin singkat juga, 2-3 menit. Terus tapi durasi kontraksinya dia makin lama, 60-90 detik. Ini peak of labor. Terus biasanya di sini udah mulai panik, mulai kewalahan, udah rasanya pengen nyerah karena rasanya yang luar biasa kayak gitu. Terus di sini dibutuhkan untuk apalagi ya. Jadi kalau antar kontraksi diingetin ibu hamilnya, ayo fokus, nafas kayak gitu. Lebih ke kalau tadi masih bisa ditanyain, kalau di fase ini udah sama sekali nggak bisa ditanya-tanya. Jadi lebih ke semangatin aja, motivasi segala macam. Terus, nah, jadi uniknya di fase kala 1 ini, itu bisa jadi ada fase istirahat karena rahim itu juga butuh istirahat dari proses yang sebegitu simultannya. Jadi biasanya ini terjadi di akhir kala 1 gitu. Rasanya itu kontraksinya kayak berkurang atau malah stop. Kadang kok ibu hamil yang nggak tahu ini dia mikirnya lah kok tadi udah kuat banget sekarang hilang kayak gitu. Itu malah bikin dia down. Padahal sebenarnya itu rahimnya itu lagi istirahat sebentar gitu buat masuk ke fase selanjutnya kayak gitu. Jadi ini wajar banget dan ini biasanya tipikalnya bikin ngantuk banget, terus ngebantu banget lah buat masuk ke stase 2 atau kala 2. Kala 2 itu adalah fase mengejan. Repot ya melahirkan. Sini fase mengejan itu rata-rata waktunya antara 30 sampai 2 jam. Tapi ada yang sampai bahkan 5 jam. Tergantung kondisi janinnya masih kuat atau enggak, atau ibunya kuat atau enggak. Itu makanya di fase kehamilan yang minggu lalu kita bahas itu perlu banget kebugaran, endurance segala macam. Karena proses persalinan itu cukup panjang. Terus jadi kalau bukaannya udah lengkap itu enggak serta-merta bayinya langsung brojol tuh enggak, karena kan ada jarak antara si mulut rahim dengan vagina gitu. Itu juga butuh usaha yang luar biasa. Nah, itu butuh waktu
kalau di sini di fase pengajian ini ada yang sifatnya diarahkan, ada yang spontan, ngikutin insting. Biasanya kalau yang diarahkan ini kalau dia pakai epidural. Epidural itu dia penghilang nyeri yang dari tulang belakang gitu, pakai epidural. Tapi sih sangat amat nggak disarankan kalau aku. Jadi di sini paling oke ya ngikut insting gitu. Jadi ngikutin insting ibunya kapan mengejan, jadi nggak diarahkan, ayo Bu 1, 2, 3 ngejen gitu, enggak. Aku ngalamin 2 kali lahiran, ya udah lahir gitu aja, nggak yang diparkirin, yuk Bu, ayo 1, 2, 3 tarik nafas, yuk buang, kayak gitu. Tuh sebenarnya nggak, lahiran tuh nggak kayak gitu. Justru yang ngebantu banget lahiran nyaman, aman, itu tuh yang ngikutin instingnya gitu. Nah, terus nanti pada saat fase mengejan ini ada namanya crowning. Crowning itu dia kepala bayinya udah ada di vagina. Itu tuh rasanya luar biasa nikmatnya. Namanya fase crowning itu dia nama lainnya ring of fire. Itu di situ butuh banget buat ini juga sadar, fokus. Biasanya nafas yang dipakai itu panting breathing. Nafasnya kayak hah kayak gitu, atau ho kayak gitu. Itu nafas yang dipakai biasanya pada saat fase crowning. Jadi crowning itu tuh baik dia jangan yang udah crowning nih kepalanya kelihatan loh langsung ngejen yang kuat gitu, enggak. Jadi dibiarin dulu kepala bayinya di situ tujuannya supaya si vaginanya ini dia elastis dulu, dia ngebantu vaginanya ngelebar. Nanti supaya meminimalisir robekan pada perineum atau vaginanya. Terus pushing position. Posisi melahirkan itu bebas sebenarnya, nggak yang kayak kita lihat di TV-TV misalnya atau yang kita tahu terlentang, ngangkang, ngeden kayak gitu, nggak. Lahiran tuh nggak kayak gitu. Ya tapi karena di Indonesia SOP-nya masih nggak memanusiakan ibu hamil. Gimana ya? Lahiran itu kayak suatu prosedur bukan fisiologis, tapi kayak ibu hamil tuh dianggap ibu sakit, jadi mesti nurut sama provider kayak gitu, yang kayak tadi cara ngejennya yang diatur segala macam. Nah itu nanti sebenarnya bisa diomongin, ajukan berplan ke provider, dokter atau bidan. Nah satu-satunya mamalia yang melahirkan terlentang itu cuman manusia. Coba lihat mamalia lain, ada nggak kucing ataupun gajah lahirnya terlentang ngangkang gitu, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Mamalia yang melahirkan ngangkang kayak gitu. Tapi kadang memang tidur terlentang ngangkang itu juga di satu kondisi dibutuhkan, misalnya ternyata tali pusat bayinya pendek kayak gitu, itu bisa ngebantu. Tapi itu pun dengan catatan sakrum itu harus bebas dari tempat tidur, jadi perlu, karena butuh ada gerakan di sakrum supaya ngasih ruangan ke bayi buat keluar gitu. Kalau pengalamanku anak keduaku lahir itu aku posisi lahirannya duduk ngangkang kayak gitu. Terus kalau anak ketiga aku lahir posisinya merangkak. Itu gampang banget dan meminimalisir robekan juga. Kalau anak keduaku cuman lecet aja lahirnya, anak ketiga tuh sama sekali nggak robek. Jadi enak banget lah. Lahiran tuh nggak yang ngeri kayak yang dibilang-bilang orang segala macam. Kalau aku ngerasanya lahiran itu proses yang paling nikmat yang pernah aku rasain, yang bikin nagih bahkan kayak gitu. Itu pengalamanku. Jadi tadi ada kala 1, itu proses pembukaan dengan ada fase laten, fase aktif segala macam. Terus tadi kala 2 itu proses mengejan. Terus yang kala 3 itu melahirkan plasenta. Jadi setelah bayi lahir, kontraksi akan tetap ada, tapi dia lebih mild, nggak sekuat yang pas
melahirkan bayi, karena kan plasenta nggak terlalu besar. Jadi tetap ada rasa ingin mengejan juga di situ. Nah, di sini sebenarnya justru yang paling krusial itu ada di kala 3, kelahirannya plasenta. Karena di sini dari plasenta lahir itu kan berarti dinding rahimnya ibaratnya plasentanya robek bukan, copot gitu dari dinding rahim. Jadi dinding rahim ini perlu banget tetap kontraksi supaya si pembuluh darahnya cepat menutup juga dan rahimnya cepat kembali ke semula, mencegah terjadinya pendarahan. Karena yang paling sering kejadian ibu melahirkan lewat itu kebanyakan karena pendarahan. Nah, untuk mencegah itu juga kan tadi di kala 3 ini butuh ada kontraksi, tetap si oksitosin dibutuhin. Nah, oksitosin itu bisa dibantu dengan breastfeeding atau menyusui skin to skin dengan bayi, rasa bahagia tadi yang aku ceritain untuk mencegah pendarahan gitu. Tapi SOP yang terjadi di Indonesia biasanya langsung disuntik oksitosin buatan. Tapi sebenarnya itu bisa dikomunikasikan ke provider lewat birth plan namanya. Nah, ini nih yang fisioterapi banget, labor comfort measures. Ini itu jadi fisioterapi di sini banyak bisa berperan di menyamankan proses persalinan gitu, menyamankan yang otomatis itu bakal melancarkan persalinan juga. Nah, rasa nyeri yang terjadi pada saat persalinan itu sangat punya tujuan gitu. Dia berbeda sama yang selama ini. Kalau kita kan ada nyeri berarti ini ada yang masalah nih di tubuh. Kalau selama ini tubuh normal gitu ya, bukan di kondisi kehamilan atau persalinan, bukan di kondisi persalinan. Kalau mana sih bahasaku? Kalau saat proses persalinan itu rasa nyeri itu punya tujuan memang buat ngelahirin bayi, bukan karena ada sesuatu yang masalah gitu. Terus juga buat supaya ibu hamilnya ini berantisipasi, siap-siap lahiran segala macam. Terus juga dia yang aku bilang cantik banget polanya, tuh dia nggak terus-terusan, intermittent, ada jeda-jedanya, pokoknya bagus banget lah, nikmat banget. Terus dan si rasa itu kontraksi ini tuh memang dibutuhkan untuk terjadinya persalinan. Terus nih pain theories nih sekilas aja lah. Jadi di sini rasa takut itu bisa meningkatkan ketegangan, yang dimana itu akan meningkatkan rasa nyeri gitu. Banyak ibu hamil yang baru bukan 1, bukan 2 udah teriak-teriak kayak apaan tahu, yaitu tadi karena dia nggak rileks, dia ada ketakutan, kecemasan yang dimana itu bahkan ya jadinya menghambat proses persalinan itu sendiri. Di sinilah butuhnya kuncinya itu di relaksasi untuk to breaking this cycle, buat supaya lingkaran setan ini tuh nggak terjadi gitu. Terus, nah ada namanya gate control teori. Jadi sebenarnya rasa nyeri itu diantarkan ke otak lewat fibers apa sih? Serat yang tipis. Sedangkan untuk pleasure, rasa nyaman, bahagia itu diantarkan ke otak lewat serat yang lebih besar. Nah, jadi bisa banget sebenarnya rasa nyeri ini itu diminimalisir dengan cara meningkatkan pleasure-nya gitu. Karena si pleasure ini dia bisa lebih cepat nyampe ke otak dan meminimalisir si rasa nyerinya itu. Terus ini ada nanti dibaca aja various exercise, terus mindset of labor, birthing ritual. Intinya pada di sini itu sebisa mungkin pada proses persalinan relax, nyaman kayak gitu. Nah, di sini juga bisa pakai TENS, massage, terapi dingin, terapi panas, nanti ada di bawah. Nah, di sini ada juga relaxation exercise, itu nggak mesti berbentuk verbal, tapi
nih dilatih misalnya jadi dengan misalnya kalau merilekskan bahu cukup dijauhkan dari telinga, jadi diturunin itu tuh udah otomatis rileks kayak gitu. Terus kalau misalnya jangan sampai ada kerutan di antara mata atau di dahi, itu udah nolong banget buat rileks. Terus untuk di bagian hips dibuka kakinya, hipsnya let them open, itu juga ngebantu banget buat rileks. Terus nafas juga sangat sangat membantu. Terus di sini berpartner. Jadi kalau aku lihat di Brazil itu apa? Amerika ya. Kebanyakan doula atau pendamping persalinan di rumah sakit itu bukan bidan, tapi fisioterapis. Keren loh fisioterapis itu. Nah, di sini tugasnya fisioterapi itu membantu menyamankan si ibu hamil dari rasa nyeri yang muncul tadi. Terus kalau pada saat kontraksi itu fokusnya di support dan mengurangi rasa nyeri yang muncul itu, nanti ada cara-caranya. Terus pada saat antar kontraksi, pada saat fase istirahatnya itu lebih ke menyamankan. Gitu yang tadi nih, kalau pas kontraksi dia berdiri sambil dipeluk, kalau pada saat istirahat dia ambil nafas segala macam, itu sambil dipijat-pijat, itu berpartnernya. Terus, aduh ini banyak banget. During contraction, pada saat kontraksi itu yang lebih dipakai itu counter pressure. Counter pressure nanti di bawah sini ada. Apa ya intinya ya? Pada saat terjadinya kontraksi lebih ke tekanan yang firm, lebih kuat gitu. Terus pada saat istirahat itu lebih ke menyamankan. Aku ngomong apa sih? Aduh, jadi blunder. Maaf ya. Supported decontraction. Nanti dibaca aja. Ini cara, ada beberapa cara dengan mengganti posisi setiap 30 menit. Gerakan-gerakannya yang swing, rocking, terus pakai berting ball atau gym ball, terus ada namanya juga rebozo, counter pressure, terapi panas. Panas itu lebih ke bagian pinggang bawah, kalau dingin lebih ke bagian atas, ke leher, ke kepala, kayak gitu. Terus mandi itu ngebantu banget buat ngerelaksasi juga kan, hidroterapi. Terus visualisasi, massage, bikin labor playlist ini, cari hal-hal yang menyamankan itu apa aja ditulis, nanti pada saat hari H jadi nggak perlu mikirin lagi, langsung tinggal kerjain mana yang bisa menyamankan. Aku nyamannya misalnya dengan denger murotal atau lagu-lagu kayak gitu, lagunya apa segala macam. Terus juga ini yang tadi si hormon melatonin meredupkan ruangan, dibikin senyaman mungkin. Terus ini panjang, nggak panjang, nanti bisa dibaca. Nah, ini yang tadi aku bilang counter pressure yang biasa dipakai pada saat kontraksi terjadi. Jadi pada saat si ombak gelombang rahimnya datang, itu counter pressure ngebantu. Counter pressure itu ada apa aja? Ada double hip squeeze. Double hip squeeze ini dia ngebantu open inlet. Open inlet itu pintu atas panggul. Gitu. Jadi di sias itu ditekan 2 tangan, jadi dia ngebantu buka inlet. Kalau misalnya kurang kena itu bisa bantu pakai kain, double hip squeeze. Terus ada juga counter pressure sakral. Jadi di sakrumnya ini dibantu dinyamankannya dengan ditekan. Itu tuh enak banget kalau pas lagi kontraksi. Terus antara terjadinya gelombang rahim gitu pada fase istirahat itu bisa dipakai rebozo. Rebozo ini lebih ke istilah kain namanya. Sebenarnya rebozo itu nama
nama lain dari kain di Amerika kalau nggak salah, rebozo. Terus artinya kan rebozo or sheet craft blanket. Untuk tekniknya itu shake di apple tree. Jadi kainnya ditaruh di bokong gitu, ini terus digoyangin pelvisnya. Jadi di shake di apple tree. Kalau pengalamanku sebenarnya tanpa kain pun juga bisa. Jadi di bagian hip kanan kiri itu ditekan kayak tadi mau double hip squeeze tapi digoyang. Jadi panggulnya goyang-goyang kayak misalnya nih ibaratnya kayak mau masukin kerupuk ke dalam kaleng tapi kalengnya udah agak penuh nih. Jadi supaya si kerupuknya bisa masuk lagi itu kan digoyangin dulu kan kalengnya supaya si kerupuknya bisa masuk. Jadi selain memang ini tekniknya buat menyamankan si ibu yang lagi bersalin, itu juga ngebantu banget optimalkan posisi janin. Ini ada double hips, cek di apple tree, ada abdominal lifting atau rebozo shifting. Jadi ini biasanya di bawah sini ding ada. Nih buat tahu aja gerakannya kayak gini. Abdominal lifting dia perutnya agak diangkat itu, jadi lebih nge-hugging baby. Terus di situ digerakin kayak ngayuh sepeda tapi benar-benar dilakukannya very gentle atau dengan lembut kayak gitu, nggak yang gak cepet gitu. Kalau shake di apple tree itu yang benar-benar kenceng banget, kuat banget digoyang-goyanginnya. Kalau abdominal lifting atau rebozo shifting ini dia gerakannya lebih lembut, terus tangannya itu ngayuhnya kayak ngayuh sepeda. Nah ini tipsnya kapan sih dipakai si counter pressure ini? Kalau misalnya dia sakit banget di pinggang, itu counter pressure-nya bisa ini shake di apple tree atau rebozo shifting, sacral pressure yang tadi ditekannya di sacrum, bisa pakai TENS juga, terus hitting pad di pinggang belakang. Massage juga ngebantu. Terus untuk front pelvic pain bisa di symphysis pubis, itu bisa dibantu rebozo shifting karena kan berarti ada penekanan di area depan kan si symphysis pubisnya itu, jadi rebozo shifting itu ngebantu meringankan beban perut gitu loh, rebozo shifting. Terus ada juga namanya forward leaning inversion, ini nggak ada gambarnya di sini, tapi dia kayak posisinya kayak sujud tapi bagian bokongnya lebih tinggi lagi. Jadi misalnya duduk di lututnya misalnya di kursi, kepalanya di lantai, itu namanya forward leaning inversion. Terus juga bisa dengan hitting pad. Terus kalau misalnya posisi janinnya belum optimal, itu bisa juga dengan forward leaning inversion, dengan melakukan shake di apple tree, terus membuka area pelvis di mana mesti tahu nanti ini posisi bayinya ada di level berapa. Jadi mana yang dibuka, inlet kah, midlet atau outlet gitu. Terus ada juga namanya three sister, nanti bisa di googling. Three sister itu ada side leg SLR, side leg release kalau nggak salah. Dia 3 three sister. Awalnya rebozo shifting, terus dia forward leaning inversion sama SLR. Tuh nggak nyatain gambarnya di sini, nanti bisa dicari tahu. Terus kalau misalnya dia sulit relax, terus ada ketegangan pada pelvic floor-nya, itu shake di apple tree bisa banget dipakai, SLR, sama di side lying release. Side lying release ini kalau di pemeriksaan fisioterapi apa dulu ya? Aku lupa. Tapi dia jadi bisa di pinggir bed. Jadi kebayangin. Pinggir bed, terus kaki bagian atasnya dijatuhin ke pinggiran bednya itu. Jadi jatuh ke ngejuntai. Tapi dengan catatan si pelviknya harus pelvic sama spine itu dalam posisi netral, nggak boleh drop ke depan. Jadi mesti ada yang nahan. Itu dia ngebantu ngerilis ligamen apa aku lupa. Jadi buat supaya si pelvic floor-nya ini lebih relax gitu. Terus juga hidroterapi dengan mandi air hangat.
Terus juga untuk pain reliefnya sendiri ada banyak banget cara buat meringankan rasa nyerinya. Nah, ini aduh di sini nggak oke banget. Jadi yang aku ceritain minggu lalu kan untuk pintu atas panggul atau inlet itu lebarnya lebih lebar dari lebarnya itu dari kanan ke kiri gitu. Nah, di sini si bayi itu yang tadinya posisinya left occiput anterior, optimalnya dia akan berusaha masuk inlet dengan memposisikan badannya jadi left occiput transverse gitu untuk supaya bisa masuk di inlet pintu atas panggul. Nah, di sini fokusnya itu melakukan eksternal rotasi dari hip. Terus juga gampangnya lutut saling menjauh itu kan udah otomatis eksternal rotasi. Terus juga yang perlu diperhatikan pelviknya ini mestinya oke-nya itu lebih ke posterior pelvic tilt gitu untuk ngasih lebih ruang. Jadi si bayi ini bisa masuk pintu atas panggul. Jadi kalau misalnya posisi bayinya pada saat pemeriksaan, posisi bayinya masih belum mengunci, biasanya kayak gitu, belum engage. Berarti yang perlu dibuka adalah inletnya. Nah, di sini yang tadi kuncinya lutut saling makin menjauh itu bakal ngasih ruang lebih di inlet gitu. Terus, nah di sini supaya ngebantu si janin masuk inlet itu dengan merelaksasi broad ligament, sacrotuberous ligament, sama relax the pelvic floor. Itu tadi yang ada rebozo shifting, bisa forward leaning inversion, ada side lying release. Ada juga abdominal lift and tuck with contraction. Ada banyak cara. Ini tahu kulit-kulitnya dulu aja. Nanti bisa dicari tahu lebih lanjut. Terus, nah ini pada saat posisi misalnya mau istirahat di kondisi posisi bayi yang belum mengunci, itu disarankannya hipnya ekstensi, jadi dia lebih ngasih ruang di inlet, terus pelviknya posterior tilt, eksternal rotasi dari si hip gitu. Ini dia bentukannya, terus kayak gini kalau berdiri jongkok. Nah, kalau misalnya si bayi sudah masuk inlet, otomatis dia masuk ke mid pelvis, ketemu si pelvic floor. Nah, di sini supaya dia bisa melewati pelvic floor, mid pelvis, itu kita mesti ngasih ruang yang lebih dengan cara melakukan ke samping, gerakannya itu lebih ke samping, side lunge kayak gitu. Untuk memperluas ruangan yang dimana tadi bayinya udah masuk nih inlet, jadi dia left occiput transverse, dia bakal butuh muter, jadi left occiput anterior, terus jadi dia bisa melewatin si mid pelvis ini dengan mudah. Di sini, nih kan tends to be in low position, supaya bisa ngelewatin mid pelvis, fokusnya di gerakan ke samping gitu. Gerakan-gerakan yang diagonal. Terus kayak misalnya naik turun, misalnya nih kalau misalnya posisi bayinya belum ngunci, itu naik tangganya naik biasa. Kalau misalnya bayinya udah ngunci, naik tangganya tuh nyamping gitu. Jadi kayak jalannya kepiting. Terus juga pada rest position-nya itu peanut ball ini namanya, dia ditaruh di salah satu sisi. Jadi lebih ke diagonal gitu buat ngasih ruangan lebih di mid pelvis. Apalagi ya intinya ya, deh pokoknya gitu. Nah kayak gini. Kalau tadi kan yang buat inlet kakinya dua-duanya ya. Nah ini kan nih inlet buat supaya bayinya ngunci itu open inlet dua-duanya. Di sini hipnya ekstensi, terus eksternal rotasi. Terus kalau untuk buka midlet dia salah satu aja
yang naik ke peanut ball gitu. Salah satu sisi. Oke, itu midlet. Nah, udah nih bayinya udah masuk midlet, udah oke, udah ngelewatin itu, udah ngelewatin mid pelvis, dia bakal mau keluar lewatin outlet, pintu bawah panggul. Outlet itu jarak yang lebih luas, itu antara depan sama belakang, antara sakrum dan simfisis pubis gitu. Dan di sini kita kasih gerakan-gerakan yang ngebuka si biar gimana sih creating space-nya itu antara depan sama belakang gitu loh. Biasanya ini di fase saat mengejan. Jadi kalau misalnya bayinya udah ngelewat mid pelvis, udah ngelewat pelvic floor, otomatis dia mau keluar nih dari left occiput anterior, dia muter jadi occiput anterior kepala bayinya. Nah, di situ dia nanti bakal keluar dari panggul. Itu keluarnya lewat outlet. Nah, di sini apa ya? Nah, biomekaniknya itu kuncinya di internal rotasi. Lututnya kalau tadi open inlet membuka, kalau di open outlet itu lebih ke mendekat. Terus sebisa mungkin tapi si spine-nya ini tetap netral, nggak yang ringkuk. Supaya lebih mengejannya lebih efektif. Sama si sakrum ini mesti bebas, nggak ketahan bed. Kalau misalnya posisi melahirkannya terlentang, itu sakrumnya ketahan bed, itu jadinya si bayi ini lebih susah buat keluar gitu. Jadi sebenarnya pada saat proses persalinan itu bukan ngedennya yang dikuatin, tapi sebisa mungkin kita ngasih ruang ke bayi buat keluar gitu. Kan banyak yang kejadian di lapangan, yo Bo, ngeden terus, ngeden terus, yang ada malah vaginanya yang bengkak tapi bayinya nggak keluar, akhirnya sesar, banyak yang kejadian kayak gitu. Padahal sebenarnya yang perlu dilakukan, kasih ruang dengan mengizinkan ibunya bergerak, dibantu, dimotivasi, difasilitasi, kayak gitu. Ini ada beberapa posisi melahirkan dengan merangkak. Nah, pada saat posisi merangkak itu diusahakan supaya ngasih ruang lebih ke si bayi, itu dia hipnya internal rotasi. Terus lututnya lebih mendekat, atau kalaupun membuka lebar buat ngebuka dia kuncinya si ankle makin menjauh, lutut makin mendekat kayak gitu. Tapi nggak yang deket-deket banget. Ankles out nih. Terus juga, nah ini contohnya nih. Kalau yang ini early labor, supaya bayinya engage, jongkoknya, squatnya dia ngebuka lututnya melebar gitu ya. Kalau misalnya buat fase mengejan, itu kan kita mau buka outlet nih, itu lututnya yang mendekat, jadi internal rotasi. Terus apa nih? Fokusnya di internal rotasi, ya itu. Ini juga supaya mengejannya maksimal, optimal, itu posisi si spine-nya itu mesti netral, atau enggak yang ringkuk kayak gini yang sebelah kanan. Dan fokusnya ke menarik nggak, kalau kayak gini susah kalau di ininya. Sebenarnya tuh gampangnya melahirkan itu persis sama kayak BAB kok. Gitu. Jadi kalau mau simulasi persalinan itu latihan aja pas BAB. Jadi gimana caranya supaya BAB-nya ini lancar keluar dengan atur nafas, open outlet, kayak gitu segala macamnya. Itu plek-ketiplek sama dengan pada saat persalinan. Jadi nggak heran juga pada saat persalinan itu kejadian BAB ibunya keluar gitu. Itu berarti ngedennya benar, nggak jorok banget BAB sampai keluar gitu, ya nggak bisa disalahin, malah itu sebenarnya ngedennya benar gitu. Sebenarnya kalau
ibunya dibiarin untuk mengeksplor posisi, sama kayak anak kecil pakai popok misalnya nih, dia mau BAB, dia pasti otomatis pindah sana, ya nungging, ya kalau misalnya kita lihat dia jadinya apa, dari jongkok, berdiri, pindah tempat, cari pojokan, nungging lagi, segala macam. Nah itu tuh udah kayak insting, udah emang bawaannya kayak gitu loh. Gampang lah sebenarnya, tapi apa ya, kesulitannya di lapangan itu ibu hamil ini ibu yang bersalin ini nggak difasilitasi, lebih kayak diparkirin, ya itulah PR-nya yang terjadi saat ini. Makanya sebenarnya untuk makin kesini itu makin banyak jasa doula atau pendamping persalinan, yang dimana itu juga ngebantu supaya ibu bersalin ini lebih nyaman dalam persalinan, terus lebih terarah, lebih dimotivasi, terus nggak yang kan kalau biasanya masuk rumah sakit nih, biasanya ibu bersalin masuk terus udah ditinggal gitu aja, udah lo mau ngapain terserah, atau cuma disuruh udah bu miring aja, miring ke kiri kakinya ngangkang kayak gitu, udah dibiarin kayak gitu aja. Padahal yang tadi kan kita udah pelajari sebaiknya melakukan perubahan posisi per 30 menit bahkan, supaya si janin ini bisa turun dengan mudah. Jadi dengan gerakan movement, dengan adanya perpindahan posisi, si bayi itu lebih mudah nyari jalan lahir. Sebenarnya itu sih. Nah, untuk tahu posisi janin itu nggak serta-merta kita dapat informasi dari misalnya bidan atau dokter yang melakukan vaginal touch atau pemeriksaan dalam. Misalnya, ini kepala bayinya udah di station -2 misalnya gitu, atau station 0. Oh berarti ini inlet nih kayak gitu kan. Sebenarnya nggak mutlak mesti pemeriksaan dalam, karena sebenarnya yang tadi itu kita pelajari setiap fase persalinan itu ada ciri khasnya. Jadi nggak bisa banget untuk nggak terlalu sering pemeriksaan dalam. Tuh, jadi dengan ngelihat pola kontraksinya seperti apa, yang tadi di mana ya? Yang kotak-kotak nih di sini. Dengan ngelihat emosinya saat itu, terus juga di mana sih ibu ini ngerasain rasa yang kuatnya itu di mana, rasa nyerinya di mana. Kalau misalnya dia masih di area pinggang atau area simfisis pubis depan, nyerinya lebih ke situ, berarti ini kemungkinan besar bayinya belum engage, belum ngunci gitu, belum masuk inlet. Kalau misalnya rasa nyerinya yang luar biasa udah menuju ke bawah, berarti si bayi ini butuh dikasih ruang lebih ke mid pelvis kayak gitu, open mid pelvisnya. Nah, terus pada saat mengejan pun juga sebenarnya nggak gimana ya? Kadang tuh juga makin kesini banyak kejadian dia udah ngejen tapi ternyata bukaannya itu masih belum lengkap kayak gitu. Nah, itu mesti dihindari karena kalau dia terus-terusan ngejen, kemungkinan besar vaginanya malah bengkak dan itu malah makin mempersempit ruangan buat bayinya lahir kayak gitu. Jadi selain dari yang tadi pemeriksaan dalam, ini bayinya ada di posisi mana nih buat kita nentuin dia mesti buka inlet, mid pelvis atau outlet gitu. Kalau misalnya yang tadi kuncinya kalau apa sih aku muter-muter. Maaf. Kalau misalnya dia udah mengejan, tapi ternyata dia rasa nyerinya masih di atas, masih pinggang atas, berarti ini kan belum masuk panggul, belum masuk inlet, tapi dia kok udah ngejan, kemungkinan besar itu posisi bayinya nggak optimal, bisa jadi posterior gitu. Nah itu yang perlu dibuka ya inletnya, bukan karena dia mengejan jadi kita buka midlet, enggak. Jadi kita tahu di mana posisi bayi, barulah kita nentuin dia inlet, mid pelvis atau outlet gitu. Paham nggak? Kayak gitulah intinya. Buat memahami ini emang butuh
eh memahaminya lebih lanjut karena lumayan butuh waktu untuk memahaminya gitu. Tapi yang jelas fisioterapi itu cocok banget buat dampingin ibu bersalin, dan ini banyak bahkan fisioterapis yang nggak tahu ternyata fisioterapi itu bisa banget dampingin ibu bersalin, dan ilmunya tuh kepake banget meskipun nih nggak misalnya atau habis lulus nggak kerja atau jadi ibu rumah tangga aja, itu tuh ilmu fisioterapi tuh masih kepake banget gitu. Aku balik kemana ya sini? Gitu, jadi beruntunglah yang pada masuk ke fisioterapi. Belum lagi nanti setelah melahirkan itu juga ada ketemu bayi, wah fisioterapi anak di situ. Banyak ilmu fisioterapi itu luas banget lah. Jadi sangat sangat beruntung sebenarnya dapat kuliah di fisioterapi. Gitu. Duh, aku ngebacot sendiri. Ada yang mau ditanyain? Terus kalau ada yang mau ditanyain nih aku close dulu deh, stop share. Kelihatan deh itunya. Aku buka chat coba. Chat. Oh, Thailand. Gitu ceritanya. Banyak loh fisioterapi yang nggak tahu ternyata fisioterapi itu bisa banget menemani ibu bersalin. Dan jangan salah juga, kalau misalnya nih, ya nggak bohong lah ya, pasti ada orientasinya ke duit-duit. Itu nih, kalau buka kelas persalinan, child birth education, itu banyak bahkan yang buka kisaran 1.500.000 kayak gitu, 5 kali pertemuan, itu 1 orang. Belum kalau misalnya yang ikut jadi mikirin duit-duit gitu. Pokoknya ini kesempatan lahan banget lah buat berkarir juga, dan bisa banget juga berkarirnya dari rumah aja gitu, nggak yang mesti ke rumah sakit, kerja di klinik atau kayak gimana-gimana. Enak banget kalau pengalamanku ya. Gitu. Nah, terus tapi nggak bisa cuman dipelajari dari ilmu kita lulus terus udah siap dampingin ibu bersalin atau gimana, ya enggak juga, mesti belajar lebih lanjut, nggak ada berhentinya belajar. Dan makin banyak tahu, makin haus lah, oh ternyata gini, oh ternyata aku belum tahu ini, terus bener-bener yang kayak makin haus untuk belajar gitu. Nanti bisa lanjut ikut pelatihan, ambil sertifikasi, gitu deh. Ini sudah tidur atau ada yang mau ditanyain? Di Jakarta udah azan belum? Udah. Oh, udah. Gitu. Aku nggak kedengaran suaranya. Ada yang mau tanyain nggak? Nanti insya Allah aku share, tapi paling setelah sesi ketiga aku share materinya. Itu materi tadi aku beli, jadi kalian di sini dapat gratis. Itu harganya sekitar berapa dolar ya? Itu aku belinya kursus dari luar negeri sekitar 1 juta sekian. Gitu ya. Kalian dapat di sini gratis. Nanti aku share, tapi yang nggak PDF-nya, yang aku pindahin ke tadi. Ya boleh, monggo ditanya. Ibu, saya mau tanya satu pertanyaan aja, Bu. Suaranya ya. Ibu, ya. kan ada mitos ya, Bu, ya, katanya kalau misalnya ada ibu yang ngandung anak yang tidak diinginkan kayak hamil di luar nikah, itu katanya kan lahirannya kan lebih mudah ya. Gampang. Cuman kalau saya lihat lagi sih kayak bener sih, kayak orang yang hamil di luar nikah itu malah bisa kayak lahiran di toilet atau di hutan atau di mana gitu yang nggak ada fasilitasnya gitu kan, Bia. Kan sebenarnya kalau misalnya hamil di luar nikah itu kan dia stres kan, Bia. Stres, terus kayak takut gitu kan. Sebenarnya kan hormon adrenalinnya itu kan kayak disekasikan dengan jumlah banyak gitu kan, Bia. Itu kan sebenarnya kan sulit dalam melahirkan kan ya, Bu ya. Seharusnya. Cuma kenapa kayak orang-orang gitu ya, tersebut mudah buat lahirnya gitu loh, Bu? Kalau misal kalau secara mekaniknya
itu kalau dari mereka lebih ke perasaan gimana caranya nih bayi cepat lahir, dia sebenarnya lebih ke nggak peduli dengan proses-proses itu semua. Yang main itu jadinya bukan si korteks, bukan si otak korteks, tapi otak primitifnya mereka justru yang lebih main. Makanya mereka lebih gampang lahirannya. Itu juga kenapa orang dulu itu lahirannya pada gampang-gampang, di sawah lahiran, keluar kamar mandi lahiran, jalan sendiri, karena mereka lebih mainnya di otak primitif gitu. Nah, makin kesini dengan makin banyak informasi yang nakutin, terus jadi lebih ke kayak makin banyak intervensi dari medis juga, itu otak korteksnya itu lebih main dibandingkan otak primitif. Kalau menurutku, kalau salah ya berarti dari aku, ya kemungkinan besarnya di situ. Kalau yang mereka nggak menginginkan si bayi ini, mereka kan lebih cenderung bodoh amat ini bayinya hidup mati terserah kayak gitu lah, kasarannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya si ibu yang sangat menginginkan bayi ini, apalagi ini udah ditunggu-tunggu bertahun-tahun, dia pasti lebih banyak berperannya itu otak yang korteksnya gitu. Dia mikir nih gimana bayinya supaya selamat ya, kayak gitu nih gimana bayinya supaya. Jadi benar-benar dia lebih banyak mikirnya kayak gitu. Makanya dibandingkan sama orang dulu yang nggak tahu apa-apa, terus dibandingkan sama yang mereka tidak menginginkan kehamilan itu. Mungkin itu sih dari aku. Atau gimana ya, nanti coba kalian cari tahu juga. Kita sama-sama belajar di sini. Terus makanya sebenarnya ini itu ilmunya selain memang itulah apa namanya ya, kalau ilmu ini dipelajari sama ibu hamil yang cenderung terlalu banyak mikir kayak gitu, dia nggak gimana ya, nggak, ya itulah terlalu banyak mikir gitu, jadinya aku mesti open inlet atau miklet atau apa, jadi campur aduk semua, itu justru malah menghambat proses persalinan itu sendiri. Makanya disarankan ibu hamil itu meng-hire pendamping doula atau si suaminya yang sebenarnya lebih diajarin buat melakukan hal-hal ini. Tuh. Kalau memang dia nggak bisa menguasai pikirannya, terus dia malah jadi cenderung kalau makin banyak informasi yang dapat dia makin blunder sendiri dengan pemikirannya, malah bisa jadi menghambat proses persalinan itu sendiri. Gitu. Ada lagi? Baik Bu Kamila, makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya. Tapi make sense nggak tadi jawabannya? Aku lebih kayak kalau pemikiranku sih kayak gitu. Kalau nggak ada lagi, mungkin cukup segitu. Supaya pada yang muslim di Jakarta sholat, mungkin itu dulu aja. Aku balikin ke ketua kelas ya, apa gimana? Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Kamila atas materinya yang bermanfaat untuk hari ini. Sebelum kita meninggalkan kelas pada hari ini, ada baiknya kita berdoa penutup terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya juga ada sesi dokumentasi, diharapkan untuk teman-teman untuk on cam. Aku izin matiin cam aja ya. Baik Bu. Oke, slide pertama. Lanjut, slide kedua. Terakhir, slide ketiga. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih untuk Bu Kamila atas ilmunya yang bermanfaat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, maaf ya kalau ada salah. Terima kasih Bu Kamila. Bu Kamila. Terima kasih Bu Kamila.